Bab 344. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Matahari sore menghangatkan punggungku, sinarnya yang terang memantul dari halaman-halaman buku yang sedang kubaca yang menguning. Dari sudut kafe kampus aku yang terpencil, yang terletak di dekat gedung administrasi, hiruk-pikuk mahasiswa dan dosen yang mengobrol sambil menikmati minuman dan makanan penutup membuat perubahan kecepatan yang menyenangkan dari kamar aku. Dan sementara ini sedikit lebih aktif secara sosial daripada yang aku inginkan, tetap saja harus mendengarkan Regis mengeluh tentang kebosanan. Ini dia, Profesor. Seorang pramusaji muda di pertengahan remajanya menyelipkan sepiring kecil makanan dan secangkir teh ke meja aku. Aku tidak memesan makanannya, kataku sambil mengambil cangkir dan meniupkan uap ke permukaan teh panas. Di rumah, katanya, sambil melompat-lompat saat dia menghilang kembali ke dapur. Dari kepalaku, Regis mengerang. Penampilanmu sia-sia untukmu. Jika aku jadi kamu, aku akan. Aku pikir kami sepakat kamu tidak akan mengganggu aku jika aku datang ke sini, jawab aku saat pandangan aku menyapu kafe. Akademi sudah jauh lebih sibuk daripada 2 hari yang lalu. Para siswa datang secara teratur, beberapa dengan keluarga dan pelayan mereka, sementara lebih banyak staf pengajar mulai muncul di seluruh aula. Sambil menyesap teh jelatang yang difermentasi, aku terus membolak-balik halaman buku aku, melewati beberapa bagian sampai aku menemukan yang aku cari, lalu mulai memindai informasi. Aku sudah melihat-lihat buku hukum dan risalah tentang kekuatan relik, tapi tidak ada yang berisi apa yang kucari. Untungnya, buku ketiga yang aku pinjam dari perpustakaan sedikit lebih menarik, katalog relik yang dibawa kembali dari relik Tom. Aku sudah tahu bahwa Agrona sendiri menyimpan relik apapun yang berfungsi, tapi aku terkejut dengan seberapa banyak yang diketahui Alakrian tentang relik mati yang mereka temukan. Melalui kombinasi wawancara dengan para Ascender yang menemukan dan karya instiller berdedikasi yang berspesialisasi dalam relik, semuanya beroperasi di luar Taegrin Caelum, benteng Agrona, relik yang paling mati diidentifikasi, termasuk kekuatan yang pernah dikandungnya. Tidak semua relik mati dipahami sepenuhnya, tetapi dengan relik tem yang mereka miliki, Alakrians telah membuat lebih banyak kemajuan dalam studi mereka tentang teknologi magis kuno daripada di Chatians atau bahkan Asura Epeotus. Meskipun buku itu berisi rincian tentang lebih dari 100 relik mati, aku paling prihatin dengan kelompok tertentu, mereka yang bertempat di Reliquary di Central Academy. Selama berabad-abad, mereka berhasil mendapatkan 11, dan aku membaca deskripsi masing-masing dengan cermat. Aman untuk mengatakan, bagaimanapun, aku agak kecewa. Itu salahku sendiri. Pengetahuan bahwa aku, dan hanya aku, sejauh yang aku tahu, dapat menghidupkan kembali dan menggunakan peninggalan jin apapun telah mendorong semua jenis fantasi. Namun, membaca deskripsinya, aku diingatkan bahwa jin adalah orang-orang yang damai. Bukan berarti relik itu tidak berguna, tentu saja, tetapi aku tidak mencari alat dan pernak-pernik. Aku ingin senjata. Terima kasih telah mengakui bahwa aku bukan senjata atau milikmu, komentar Regis sambil mendengus. Tapi hal ini tidak semuanya buruk, kau tahu. Bagaimana dengan rantai pengikat ini? Pikirkan saja seseorang, aktifkan mereka, dan pukul. Rantai membungkus target kamu dan kemudian mengikuti kamu kemana-mana. Aku bisa memikirkan beberapa kegunaan untuk itu. Menurut penulisnya, relik berlabel Binding Chains juga memiliki fungsi lain, termasuk kemampuan menekan mana dan eter, mencegah ucapan, dan bahkan membuat orang atau makhluk yang terkena menjadi pingsan jika perlu. Sementara gagasan untuk menyeret Agrona melintasi Alakria, terikat, dibungkam, dan tidak berdaya, agar orang-orangnya dapat menyaksikan ajalnya memiliki daya tarik yang kelam, aku ragu tentang seberapa kuat relik mati itu. Aku tidak tahu seberapa besar aku mempercayai deduksi penulis di sini, aku tunjukkan. Seperti di sini, dikatakan, sementara para imbuer tidak dapat mengkonfirmasi teori ini, ada kemungkinan bahwa rantai pengikat dapat mencari target di mana saja di benua itu. Itu hanya bulu. Bagaimana dengan yang ini? Regis dikirim, dengan fokus pada gambar jaring gaya gladiator. Diberi label mana net, relik itu bisa menangkap mana dari udara seperti jaring ikan yang menangkap ikan. Penulis berteori bahwa itu adalah perangkat pertahanan yang dimaksudkan untuk menyerap mantra yang masuk. Tampaknya berguna, terutama karena aku tidak bisa lagi menggunakan kemampuan pembatalan mantra yang telah aku kembangkan menggunakan Realm Heart dan kemampuan elemen kuadrat aku. Tapi seberapa efektif itu melawan Skites atau bahkan Asura? Jika tidak, apakah itu akan membantuku menemukan reruntuhan yang tersisa di dalam relik tem? Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa kita tidak mengambil semuanya saja? Aku tahu Regis hanya bertanya karena itu juga masih menjadi pertanyaan di benak aku. Karena aku bisa menggunakan Aroas Requiem untuk mengaktifkan kembali semua relik akademi yang sudah mati, aku hanya bisa mengambilnya dan mengkhawatirkan betapa membantunya nanti. Tapi aku tidak bisa membayangkan skenario yang memungkinkan aku untuk mencuri koleksi yang tak ternilai harganya dan mempertahankan perlindungan aku di akademi, atau bahkan tinggal di Alakria. Lalu tentu saja, ada pertanyaan lain yang terus-menerus mengganggu aku. Sampai kapan aku akan terus begini? Menutup buku, tanpa sadar aku memasukkan buah beri merah cerah ke dalam mulutku. Manisnya yang kaya itu adalah kejutan yang menyenangkan.
Aku sudah keluar dari kebiasaan makan makanan biasa, karena eter membuat tubuh aku tetap hidup tanpanya, tetapi aku menyadari bahwa aku merindukan rasa dan tekstur makanan. Aku makan beberapa buah beri lagi, mengunyah perlahan untuk menikmati rasanya. Ada sesuatu yang sangat normal tentang duduk di kafe kecil sambil menikmati makanan di udara segar. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku mengambil momen untuk diriku sendiri seperti ini. Bersandar di kursi aku mengambil napas dalam-dalam dari aroma herbal pahit dari teh aku dan mengusir pikiran aku. Menjadi cukup nyaman, bukan? Regis bertanya menggoda. Mudah-mudahan kamu tidak terlalu terbiasa dengan gaya hidup ini. Kamu tidak perlu mengingatkan aku mengapa kita di sini atau apa yang dipertaruhkan. Aku menunjukkan, meletakkan cangkir aku. Dengan buku-buku di bawah satu tangan, aku berdiri dan meninggalkan teras kafe. Membaca tentang relik yang mati adalah satu hal, tapi sepertinya ini saat yang tepat untuk melihatnya sendiri. Kampus memang ramai dengan aktivitas, tapi suasana sudah berubah sejak pertama kali aku datang. Alih-alih berkeliaran dan mengobrol, para siswa yang aku lihat semuanya fokus mempersiapkan kelas. Sebagian besar baik sparring atau berolahraga, tetapi ada juga beberapa siswa membaca dengan tenang di udara segar. Langkah kaki cepat dari belakang membuatku berputar. Raut wajahku pasti keras, karena pemuda yang mendekat itu berhenti, rahangnya bekerja tanpa suara saat dia berjuang untuk mengatakan sesuatu. Memaksa ekspresiku menjadi sesuatu yang lebih tenang, aku mengangguk pada pemuda itu. Itu adalah petugas yang awalnya memberi aku tur kampus dan menunjukkan kamar aku. Aku menyadari bahwa aku tidak pernah mendapatkan namanya. Profesor Gray, gumamnya akhirnya. Maaf jika aku menyela, aku hanya. Tidak apa-apa, kataku, mengabaikan permintaan maafnya. Wajah profesor yang sedang beristirahat. Apa yang kamu butuhkan? Lelucon kecil itu membuat petugas itu tertawa, dan dia duduk di sampingku saat kami mulai berjalan lagi. Oh, tidak ada yang benar-benar. Aku tidak bertugas pagi ini, tapi aku melihat kamu berkeliaran dan berpikir aku akan check-in dan melihat apakah kamu membutuhkan sesuatu. Aku tahu akademi bisa sedikit sulit dinavigasi ketika kamu pertama kali tiba di sini. Petik 2. Tidak, terima kasih, aku hanya akan mengunjungi reliquary setelah aku menurunkan buku-buku ini di perpustakaan, jawab aku, mengabaikan pemuda itu. Kapel adalah bangunan yang sangat menarik. Dan relik mati itu, tahukah kamu bahwa Akademi Pusat secara resmi memiliki koleksi terbesar dari semua sekolah di Alakria? Direktur Ramseyer sendiri telah mengawasi banyak akuisisi. Matanya berkeliaran dengan antusias sampai dia melihat seorang profesor lain sedang diikuti oleh sekelompok siswa. Oh, dan itu di sana Profesor Graeme. Dia salah satu peneliti top akademi, katanya dengan bisikan gugup. Pemandu aku terdiam saat wajahnya berubah menjadi kerutan serius. Berbicara dengan tenang, dia menambahkan, dia juga sedikit, keras. Tatapanku mengikuti mata siswa itu ke seorang pria berjubah hitam sutra. Garis-garis azure mengalir dari lengan ke manset dan dari garis lehernya untuk menelusuri lubang di sepanjang tulang punggungnya. Dia memiliki 6 tato rahasia di punggungnya yang terbuka. Sekelompok siswa mengikuti di belakangnya, mendengarkan dengan seksama saat dia berbicara. Kepala rambut oranye yang familiar yang memudar menjadi kuning di dekat ujungnya menonjol di antara yang lain. Profesor itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar, menyebabkan Briar tertawa dan mengacak-acak rambutnya. Aku tidak berpikir Briar secara fisik mampu tertawa, Regis datar. Mungkin dia kesurupan. Seolah-olah dia merasakan perhatian kami, Profesor berhenti dan berbalik. Dia memiliki rambut coklat mengilap yang ikal longgar sampai ke bahunya dan wajah muda yang dicukur bersih. Mata giok yang cerah dan cerdas membawaku sekilas dan bibirnya terangkat menjadi setengah tersenyum. Siswa, dia mengumumkan, mengangkat kedua tangannya untuk menunjuk ke arahku. Sepertinya kita beruntung bisa diperkenalkan dengan anggota fakultas terbaru Central Academy. Apakah ada di antara kalian yang akan menggunakan taktik peningkatan jarak dekat musim ini? Profesor itu melihat sekeliling kelompoknya. Serangkaian kekek melewati para pria dan wanita muda, yang sebagian besar menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. Briar melihat ke kakinya, bukan aku, dan meringis saat gadis lain menyikutnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tidak, aku kira kamu tidak akan melakukannya, bukan? Dia melontarkan senyum penuh pengertian kepada kelompok itu. Tentu saja ada topik pelajaran yang lebih penting untuk siswa berprestasi seperti itu daripada belajar meninju satu sama lain seperti orang mabuk. Pemandu aku gelisah di samping aku. Saat aku berkata kasar. Apa yang kamu maksud adalah sapuan amplas yang kasar, Regis menyelesaikan untuk pegawai muda itu. Aku harap kamu lebih cocok untuk tugas mengajar daripada profesor terakhir yang mengajar kelas itu. Dia memberiku senyum yang menyejukkan. Ini sangat memalukan bagi akademi ketika kita mempekerjakan penyihir yang tidak berguna. Dengan wajah kosong, aku berkata, senang bertemu dengan kamu, dan mulai berjalan pergi, tetapi pria itu bergerak cepat untuk memotong aku. Aku berhenti dan menatap matanya penuh harap. Ada hierarki tertentu antara fakultas dan mahasiswa di sini, dia memberitahu aku. Yang terbaik adalah mengetahuinya dengan cepat, atau kamu akan mendapatkan hasil yang tidak lebih baik dari pendahulu kamu. Aku akan berpura-pura mengingatnya, kataku sopan, menimbulkan beberapa tatapan mata serangga dari para siswa.
Dengan anggukan, aku melangkah di sekitar profesor yang tertegun dan berjalan pergi, mengabaikan tatapannya yang hampir nyata di punggungku. Setidaknya kamu tidak bisa rasis tentang perilakunya, pikir Regis. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku menahan seringai memikirkan kembali ke profesor yang aku kalahkan pada hari pertama sekolahku di Sirus. Apakah itu di sini atau di Caten, atau bahkan bumi, akan selalu ada orang-orang seperti itu. Maaf tentang dia, Pak, kata petugas itu, mengingatkan aku bahwa dia masih di sana. Apakah kamu secara pribadi mengubahnya dari orang normal menjadi keledai-keledai? Tanyaku, tidak melihat pemuda itu. Tidak. Kalau begitu kenapa harus minta maaf, kataku tegas. Berhenti, aku melihatnya lagi. Dia tinggi dengan rambut pirang kotor dan senyum yang mudah. Seragamnya sedikit kusut, dan rambutnya acak-acakan mencuat dengan sudut aneh dari kepalanya. Siapa namamu? Oh, astaga, kasar sekali aku. Tristan, Pak, darah Severin. Kami dari Seklar, darah kecil, aku di sini hanya karena aku cukup beruntung untuk. Tristan, potongku sebelum dia bisa tersesat dalam omongan yang mencela diri sendiri. Mulut anak itu terkatup rapat. Aku menghargai perusahaan kamu, tetapi aku dapat menemukan perpustakaan sendiri. Mencelupkan ke dalam busur, dia memberiku seringai lebar tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berputar dan berjalan cepat pergi. Sedikit peliharaan guru, tapi sepertinya dia berguna untuk dipelihara, komentar Regis saat Tristan pergi. Secara teknis, kamu akan menjadi hewan peliharaan guru, jawab aku hanya dengan kedipan senyum. Jika kamu masih memikirkan cara untuk menyingkirkan semua gadis itu darimu, teruslah menceritakan lelucon seperti itu, balas Regis. Dahlia, pustakawan tua, tidak sedang bertugas ketika kami tiba di perpustakaan, jadi aku menjatuhkan buku-buku itu begitu saja di meja depan dengan salah satu dari banyak asistennya. Sebelum berangkat ke Reliquary, ada satu topik penelitian lagi yang aku tahu tidak bisa aku hindari. Karena aku tidak dapat mengaktifkan sistem katalog, aku mulai menjelajahi perpustakaan secara acak untuk mencari bagian yang tepat. Mengapa kamu perlu membaca buku ketika kamu memiliki aku? Regis bertanya, memahami maksudku. Jangan tersinggung, tetapi kamu belum terlalu tepat waktu atau dapat diandalkan dengan pengetahuan budaya kamu, pikir aku saat kami berjalan melalui bagian puisi epik. Pelanggaran diambil, Regis gusar. Aku beruntung menemukan orang-orang yang ingin membantu, seperti Mayla dan Loreni di kota Maerin, dan kemudian Alaric dan Darin. Namun, di akademi, aku dikelilingi oleh Alakrians yang akan lebih memperhatikan aku, dan tiba-tiba jauh lebih penting untuk memiliki pengetahuan dasar tentang istilah dan kebiasaan Alakrian. Untuk itu, aku mencari satu atau dua buku yang mungkin dapat membantu aku memberikan konteks pada normalitas sehari-hari sederhana dari kehidupan Alakrian yang tidak aku kenal. Saat melewati bagian, cerita rakyat, aku mendengar bunyi gedebuk dari kepalan tangan yang menghantam daging, dan helaan napas kesakitan. Hei, kedengarannya cukup menarik, Regis bersemangat. Itu juga terdengar seperti itu bukan urusan kita, aku membalas dengan acuh tak acuh. Di luar deretan cerita rakyat Alakrian, aku menemukan bagian berlabel, adat dan tradisi. Rak-rak itu penuh dengan buku-buku berjilid yang merinci kebiasaan yang berbeda dari 5 wilayah kekuasaan Alakria. Beberapa melihat topik dari pandangan yang lebih historis, mengeksplorasi bagaimana tradisi ini muncul, sementara yang lain berfungsi lebih seperti panduan untuk pelancong atau bangsawan. Suara rendah yang mengancam bergema melalui rak-rak dari bagian terdekat, mengalihkan perhatianku dari pencarianku. Berhenti berpura-pura kau salah satu dari kami. Hanya karena semua keluargamu musnah dalam perang tidak membuatmu benar-benar darah tinggi. Aku tidak pernah mengatakan aku, Aku berhenti setelah mendengar suara yang familiar sebelum dia dipotong oleh pukulan lain. Jangan berbicara tanpa izin di hadapan atasanmu. Sambil menghela nafas, aku bergerak perlahan dan berbelok di tikungan. Regis tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi dengan mengurus bisnis kita sendiri? Diam. Bergerak di sepanjang rak buku yang panjang, aku menemukan celah yang terbuka ke sudut terpencil. 4 anak laki-laki berdesakan di sudut yang terselubung itu. Mereka semua mengenakan seragam hitam dan biru dari Akademi Pusat, tapi perbedaan di antara mereka terlihat jelas. 2 dari mereka memiliki set, anak kurus yang membantuku mengambil buku-bukuku, disematkan ke dinding. Salah satunya sangat tinggi dan di sisi yang lebih kurus, memberinya penampilan yang membentang. Kunci kepang rambut merah, hitam, dan pirang tergantung dari kepalanya. Yang satunya lebih pendek, tapi dengan bahu lebar dan kasar, dan rambut merahnya yang terurai. Pemuda terakhir, yang kulitnya hitam pekat dan rambutnya hitam lebih gelap, berdiri beberapa kaki, lengannya disilangkan. Dia lebih klasik bangsawan dalam penampilan daripada yang lain, dan dia mengenakan bangsawannya secara terbuka, di set bahunya, sikapnya, dan ketenangan wajahnya, hidungnya sedikit terangkat, bibir terbuka dalam senyum terlatih. Anak yatim piatu sepertimu tidak punya tempat di sini, gerutu anak laki-laki bertubuh kekar. Pulanglah, desah yang lain, melingkarkan tangannya di belakang leher Set. Oh tunggu. Bocah laki-laki bertubuh besar itu memutar lengan Set, menyebabkan dia mengeluarkan erangan menyedihkan. Kamu tidak punya rumah, kan?
Tanya siswa kurus itu sambil mendorong kepala Seth kembali ke dinding. Melangkah ke lorong, tanpa kata-kata aku melewati siswa berambut gelap dan mendekati 3 lainnya. Permisi. Dia bertanya tidak percaya saat aku melangkah di antara dia dan teman-temannya. Siswa yang lebih kurus menatapku dari atas ke bawah, tangannya masih menempelkan kepala Seth ke dinding. Butuh sesuatu. Melangkah ke sampingnya, aku mengangkat tangan. Dia tersentak mundur, lalu merengut saat aku melewatinya untuk mengambil buku dari rak terdekat. Saat aku membukanya untuk membaca judulnya, aku memastikan cincin spiral aku terlihat jelas. Melepaskan lengan Seth, anak laki-laki besar itu menjulurkan dadanya dan mengambil langkah ke arahku. Aku mendongak dari buku, dan menunggu. Upayanya pada tatapan mengancam berkedut. Temannya melirik melewatiku ke anak ketiga, meringis. Aku membiarkan alisku berkerut menjadi kerutan terkecil. Bocah besar itu mengempis, melangkah mundur lagi. Kamu pasti profesor tempur baru, kata bocah berambut hitam dari belakangku. Untuk kelas tanpa sihir. Ketika aku meliriknya dari balik bahu aku, dia mengangguk sedikit membungkuk yang akan dianggap tidak sopan dalam pengaturan formal apapun. Profesor Gray. Bibir tipisnya muncul dalam senyum geli. Tunjukkan rasa hormat kepada profesor, tuan-tuan. Lagi pula, kita akan sering bertemu dengannya. Sayang sekali, gerutu siswa besar itu. Rekannya memberiku senyum riang saat dia meluruskan seragam Seth untuknya, menyebabkan Seth tersentak mundur. Maaf, Profesor. Kedua anak laki-laki itu mengitariku sebaik mungkin saat mereka mengikuti pemimpin mereka keluar dari ceruk. Terima kasih, kata Seth sambil membuka posisi defensifnya. Aku mengamati rak buku dengan linglung, tidak benar-benar memperhatikan judul buku manapun. Suka membaca tidak apa-apa, tetapi kamu mungkin harus belajar bagaimana membela diri jika kamu berencana untuk tinggal di akademi ini. Dia diam saat aku berjalan pergi, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. Dengan beberapa buku baru di tangan, aku meninggalkan perpustakaan beberapa menit kemudian dan menuju reliquary. Aku terkejut menemukan beberapa lusin siswa berkumpul di sekitar kapel, gedung yang Tristan banggakan sebelumnya, menyaksikan prosesi penyihir berbaris keluar dari portal. Dua demi dua, penyihir bersenjata dan lapis baja membentuk penghalang yang mengarah dari lengkungan portal ke tangga batu gelap kapel. Ketika sosok bertanduk asing melangkah keluar dari portal, darah aku berubah menjadi es di pembuluh darah aku. Pria berdarah Fritra itu kolosal. Dia berdiri lebih dari 7 kaki dan memiliki fisik titan. Tanduknya menonjol dari sisi kepalanya yang dicukur dan melengkung ke depan seperti banteng. Dragot, bisik Regis dalam pikiranku. Sabit. Sepanjang perang, aku memikirkan kata itu dengan rasa takut dan antisipasi. Seluruh pasukan di Chatia gemetar saat menyebut gelar itu, takut pada hari pertama akan muncul di medan perang dan menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan sebagai jenderal elit Alakrian. Ketakutan ini hanya diperkuat ketika Skites akhirnya muncul. Aku telah menyaksikan Seris Fritra merobek tanduk yang diresapi mana dari kepala Uto semudah seorang anak menarik sayap kupu-kupu. Aku telah menyaksikan setelah kehancuran Kadel di Kastil, di mana dia mengalahkan Lens dan komandan pasukan di Chaten tanpa berkeringat. Bahkan di puncak kekuatanku, aku hampir bunuh diri untuk berjuang menemui jalan buntu melawan Nico dan Kadel, dan aku akan melakukannya, jika bukan karena Sylvie. Pikiran-pikiran ini melewati pikiran aku antara satu detak jantung dan detak jantung berikutnya, dan aku menyadari sesuatu. Bukan rasa takut yang aku rasakan. Itu adalah kemarahan. Sebagai satu, tubuh siswa berlutut, dan tiba-tiba aku terkena skite. Kepala lebar Dragot berputar sampai mata merah darahnya mengunci mataku. Dia mengerutkan kening, berhenti sejenak, dan aku merasa seolah-olah dia melihat melalui mataku dan ke dalam pikiranku, melihat permusuhanku dengan jelas seolah-olah aku menodongkan pedang ke jantungnya. Seni, niatmu, dia bisa merasakannya. Regis terdengar panik, tetapi jauh, dan aku menyadari dengan kaget bahwa aku secara tidak sengaja telah memenuhi seluruh tubuh aku dengan ether. Berkedip, aku menarik niatku, yang baru saja bocor dan masih diselimuti oleh aura penindas skite itu sendiri, dan kerumunan siswa berdiri, sekali lagi menghalangiku di antara kerumunan. Sabit Dragot Fritra. Sebuah suara berat mengumumkan dari pintu kapel yang suram. Dengan sangat terhormat kami menerima kamu. Pembicara tampak persis seperti potretnya, rambut abu-abu pendek yang sangat kontras dengan kulit hitamnya, dan ekspresi tegas permanen di wajahnya yang tidak pecah bahkan di hadapan Sabit. Rasa lega bercampur dengan penyesalan saat Dragot berpaling dariku untuk menghadap direktur. Augustin, jawabnya dengan bariton yang hangat. Dia mengusap jenggotnya yang tebal dengan tangan. Aku sudah membawa relik itu sesuai kesepakatan. Secara pribadi, seperti yang diminta Kadel. Mengepalkan tinjuku, aku memaksakan amarahku dan mengambil pegangan besi pada niatku. Namun, saat aku melihat tanduk hitam skite, bayangan bentuk iblis Kadel berdiri di atas Sylvia yang sekarat melintas di pikiranku. Kemudian Alea, matanya hilang, anggota tubuhnya tidak ada apa-apa selain tunggul darah. Kemudian Bun, di punggungnya di reruntuhan, terbakar dari dalam keluar. Dragot telah mengatakan sesuatu kepada orang banyak, tapi aku melewatkannya. Skite dan direktur sedang berjalan menuju pintu masuk ke kapel saat para pengawalnya membentuk barisan melintasi dasar tangga.
Obrolan pecah di antara kerumunan di sekitarku, tapi aku hanya bisa menatap Skite. Dia ada di sana. Aku bisa membunuhnya sekarang. Aku bisa menghilangkan Agrona dari salah satu prajuritnya yang paling kuat. Aku bisa. Dengarkan aku. Suara Regis tiba-tiba berteriak di kepalaku. Kita tidak bisa begitu saja. Aku tahu, pikirku, mendorong kembali emosiku dan berbalik. Sekarang bukan waktunya.